Halo guys, baiklah saya akan menjelaskan sedikit materi tentang absorpsi dan adsorpsi. Sebelum itu, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lastri Situmorang, saya berasal dari 12 Kimia Industri, asal sekolah saya SMK Farmasi IKA Sari Pekanbaru. Sebelum itu, saya akan membacakan materi besarnya terlebih dahulu, yang akan saya jelaskan yaitu absorpsi dan adsorpsi. Saya akan menjelaskan tentang absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana zat terserap di dalam suatu cairan ataupun padatan secara keseluruhan. Dan adsorpsi adalah proses di mana molekul melekat di pori-pori permukaan dari adsorben atau zat penyerap. Adsorpsi ini terjadi hanya pada lapisan permukaan zat, sehingga diam prosesnya bergantung pada luas permukaan dari zat penyerap. Perbedaan antara adsorpsi dan absorpsi, jika dia absorpsi adalah zat yang terserap masuk ke dalam suatu cairan ataupun padatan secara keseluruhan. Tetapi kalau dia adsorpsi itu di mana proses molekul melekat di pori-pori permukaan dari absorben atau penyerap. Dan absorpsi ini terjadi hanya pada lapisan permukaan zat, sehingga prosesnya tergantung pada luas kepermukaan dari suatu zat penyerap. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang absorben dan absorbat. Kalau dia adsorben adalah zat penyerap, sedangkan kalau dia adsorbat itu zat yang diserap. Dan di sini saya akan menampilkan gambar tentang ilustrasi adsorpsi dan absorpsi. Seperti di gambar ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isoterm BET atau Brilliant-Nevoy Emmet-Nevoy. Metode ini atau BET banyak digunakan untuk proses penentuan permukaan area dan pori dari bahan padatan tersebut. Prinsip metode ini adalah menghitung jumlah gas yang terserap pada permukaan bahan yang akan dikaterisasi, di mana gas yang digunakan pada molekul ini biasanya adalah nitrogen, argon, dan helium. Dan dalam BET ini menggunakan persamaan sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh aplikasi absorpsi. Yang pertama, ada proses pembuatan formalin. Yang kedua, ada proses pembuatan asam nitrat. Ketiga, proses pembuatan urea. Dan yang terakhir adalah proses etanol. Yang kedua, contoh aplikasi adsorpsi. Yang pertama adalah pemutihan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam udara. Kemudian dialirkan melalui tanah diatomatit dan orang tulang. Zat dalam gula akan diabsorpsikan sehingga diperoleh gula putih bersih. Persamaan isoterm BET dengan lamungir sama-sama memiliki adsorben yang dengan permukaan yang homogen. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah!